Nah, untuk telur ayam yang menarik nih. Telur ayam itu dia naik 243,96% per year on year-nya dia, per tahunnya gitu ya, bandingan per tahun gitu, data tahunan. Sedangkan money-nya dia 7,56% kenaikannya gitu. Jadi memang harga telur sekarang ternyata mahal gitu ya. Di luar sana tuh ternyata mahal banget harga telur gitu. Harga salmon year on year juga naik 53,11%, tapi sekarang udah mulai stabil dan udah mulai turun lagi di angka minus 14,19% gitu ya. Weekly-nya turun 18,91%. Jadi udah mulai stabil semua harga pangan sebetulnya di luar sana. Nah, di bawahnya sisa indeks. Dan sekarang setelah saya bahas komoditas teman ya, mungkin teman udah mulai capek nih kupingin, udah mulai bosen. Cuman ya ini namanya kalau menurut saya pribadi ya, ini market update gitu ya. Kita melihat komoditas, currency segala macam gitu. Oke, kita masuk lagi ya. Di sini kalau misalnya kita ngomongin currency, salah satu faktor yang paling harus kita perhatikan adalah DXY ya. DXY adalah indeks dolar yang mencakup 6 mata uang sebetulnya di situ ya. 6 mata uang yang cukup mewakili ekonomi dunia. Nah, kalau kita perhatikan sekarang indeks dolar itu ada di angka 106,65 ya. Teman-teman harus tahu ya, saya mungkin lebih spesifik ya. Indeks DXY ini atau dolar indeks ini ya, itu dia berkorelasi negatif dengan harga emas. Jadi biasanya kalau indeks dolarnya menguat, harga emasnya itu menurun. Kalau harga emasnya menguat, indeks dolar itu biasanya menurun gitu. Jadi berkorelasi negatif gitu ya. Satu naik pas satu turun gitu. Jarang banget dia sampai beriringan gitu ya. Jarang banget. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini kita bisa tahu bahwa sebetulnya indeks dolarnya itu masih strong di uptrend sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin potensi-potensi yang ada ya, walaupun sekarang masih kuat banget ya uptrend dari dolar ini, sebetulnya dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh US segala macam, saya jujur ya, patokannya sebetulnya kita jangan ke US mulu gitu ya. Memang sih US itu sekarang masih jadi patokan utama, tapi kita nggak boleh dikit-dikit US, nggak bisa gitu juga gitu. Kita juga harus tetap perhatikan negara kuat di Asia gitu ya. Misalnya kayak China juga ya, industrinya kan maju banget gitu. Jadi jangan sampai kita itu terpropaganda kasarnya. Jadi dikit-dikit US. US kenapa? Kita harus kenapa ya, nggak ada korelasinya juga gitu. Nggak bisa sampai begitu juga. Ya jadi kita memang harus punya suatu standar atau suatu pakem tersendiri lah. Jangan dikit-dikit US gitu maksudnya ya. Kan kita kan punya standar ekonomi sendiri. Kita punya komoditas sendiri. Mereka punya kekuatan ekonomi sendiri. Misalnya di teknologi segala macam, kita di bidang apa gitu, komoditas segala macam. Jadi nggak apple to apple sebetulnya ya. Kalau US-nya crash, kita harus crash. Nggak ada cerita, teman ya. Nggak ada cerita di mana US crash, kita harus crash, itu nggak cerita gitu. US turun, kita harus turun, nggak ada cerita. Tapi karena sekarang ini masih jadi patokan, jadi mungkin banyak sekali ya Tapi memang secara hubungan dagang sih ya, kita masih banyak sih korelasi dengan Amerika. Jadi ya perlu diperhatikan, tapi jangan berlebihan gitu. Maksudnya seperti itu ya. Nah, indeks dolarnya tadi posisinya masih menguat ya teman ya. Jadi emasnya makanya kalau kita lihat turun ya. Emas turun, dolar menguat, itu wajar banget. Saya percaya sih ada suatu momen di mana pasti dolarnya akan turun lagi dan si emasnya akan menguat lagi gitu. Cuman kalau kita compare-nya indeks DXY doang, apalagi DXY ini kan ada sebagian besar mata uang Eropa ya, kayak euro segala macam gitu. Itu kan sebenarnya nggak fair juga gitu ya. Orang mereka yang juga melemah yang di Eropa sana. Nah, terus rupiah kita tuh ada di angka 14.890 per hari ini ya. Data dengan menggunakan trading economics di sini. Nah, kemarin rupiah kita itu sempat ke level 15 ribuan ya, nggak lama sih ya, sekitar ya berapa hari habis itu dia turun lagi ke angka 14 ribuan. Kemarin sempat ke angka 14.820. Sekarang dia naik lagi ke angka 14.890 nih rupiah kita nih. Sebetulnya ya, nggak tahu orang-orang ngomong apa segala macam, saya masih percaya dengan sangat jelas bahwa setinggi-tingginya seharusnya ya, menurut saya pribadi, sekali lagi disclaimer, setidaknya rupiah itu setinggi-tingginya itu di angka 15.500 menurut saya. Harusnya kita tuh menguat secara logika. Kalau sampai mata uang kita tuh melemah, berarti ada sesuatu nih, memang ada strategi atau apa gitu ya. Bisa jadi gini ya teman ya. Terkadang mata uang suatu negara itu bisa sengaja dilemahkan ya. Bukan memang karena memang dia lemah, tapi sengaja dilemahkan. Nah, terus teman-teman mungkin nanya nih ke saya nih, kenapa mata uang itu dilemahkan? Kan kalau mata uangnya semakin hebat, semakin bagus kan ya, semakin bagus juga kita gitu ya di mata dunia segala macam. Nggak semudah itu, ekonomi nggak sesimpel itu teman ya. Terkadang mata uang itu harus dilemahkan dengan tujuan tertentu. Misalnya nih,
kita itu bersaing jualan barang loh ya. Kita itu jualan barang, kita jual komoditas di sini. Nah, permasalahannya begini ya. Jika kita punya harga patokan suatu komoditas ya, terus permasalahannya orang-orang si bayarnya ini ya, negara lain yang mau yang mau kita ekspor ini ya. Mereka pasti akan lihat, wah, Australia dolarnya segini patokannya ya, patokan dia segini dolarnya. Indonesia IDR-nya dia atau rupiahnya segini patokannya. Nah, dolar Aussie tadi itu sekarang lagi turun harga lagi melemah mata uangnya, mata uang AUD-nya dia ya, atau Australian dollarnya dia itu lagi melemah gitu ya. Nah, sedangkan rupiah kita itu menguat. Nah, secara logika kalau misalnya mata uang kita menguat, logika dasar temen ya, kalau kita impor dari negara mata uang yang sedang menguat, ya kita pasti akan rugi gitu. Kita pasti akan rugi. Maka dari itu rata-rata orang pasti akan milih, ini aja lah, gue beli aja dari si Australia aja gitu, karena AUD-nya lagi melemah gitu ya. Kalau melemah, otomatis kita modalnya jadi lebih sedikit, kita bisa beli lebih banyak lagi, lebih murah belinya kasarnya. Beli sama-sama jual batu bara, Indonesia jual batu bara, Australia jual batu bara nih. Dolarnya Australia melemah, rupiah kita menguat, ya orang akan pilih akan pilih batu baranya Australia gitu. Karena ini kita ngomongin dengan spek yang sama ya, dengan kalau misalnya batu bara itu ada 3 level teman ya. Ini kita ngomongin agak meluas nih ya. Ngomongin bisnisnya panjang nih, ngomongin insight tentang komunitasnya banyak. Batu bara itu ada level-level tertentu ya. Ada yang kalori susah ngomongnya. Ada batu bara dengan kalori rendah, ada batu bara dengan kalori menengah, ada juga kalori tinggi gitu ya. Jadi ada 3 level kalori. Biasanya seperti itu dibaginya gitu. Nah, kita misalnya sama-sama ngomongin yang kalori menengah ya, atau kalori tinggi gitu ya. Speknya sama nih. Australia punya gini, Indonesia punya gini gitu. Speknya sama semua. Saya ulangi sekali lagi, otomatis mereka pasti akan pilih yang mata uangnya sedang melemah saat itu, lebih murah bayarnya gitu ya. Contoh ginilah ya, contohnya kita balik, kita yang impor lah ya, kita impor kacang kedelai ya, kita impor kacang kedelai dari Amerika misalnya. Nah, sekarang harga US dollar itu 15.000 ya. Terus minggu depan harga US dollar itu turun jadi 14.500 ya. Secara logika, berarti saat harga dolar yang 14.500, mata uang dolar itu melemah, mata uang rupiah itu menguat. Nah, tapi kacamata kita sebagai seorang importir, kita impor barang ya, kita impor barang dari dari US. Kalau kita impornya pas harga dolar 1.500, matilah kita, mahal. Modal kita 15.000 di situ. Ya. Tapi kalau kita impor barangnya pada saat harga dolarnya itu 14.500, di mana pada saat itu posisinya dolar itu melemah, rupiah itu menguat, ya kita untung. Modal kita 14.500 di situ. Ya, ini sama seperti kasusnya seperti China atau mungkin India atau mungkin US atau mungkin ya negara-negara Eropa, misalnya Inggris, Jerman segala macam ya, Perancis gitu-gitu. Mereka mau impor batu bara dari negara di Asia. Bingung. Ini gue impor ke siapa? Australia apa Indonesia? Australia menguat, Australia melemah, Indonesia menguat. Ya udahlah, gue belinya dari Australia aja. Jadi begitu, ya. Maka dari itu, rupiah terkadang sengaja dilemahkan, teman ya. Rupiah terkadang sengaja dilemahkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar mereka tuh bisa jual batu bara dengan gampang, jual komoditas dengan gampang. Biar negara lain belinya dari Indonesia, bukan beli dari negara luar. Nah, ini teman-teman mungkin baru enggak nih. Oh iya, ternyata mata uang itu dilemahkan tujuannya untuk itu. Biar kita bisa jualan komoditas gitu. Oh, ternyata bisa ya mata uang dilemahkan. Oh, ternyata memang sengaja dilemahkan. Ternyata bukan karena rupiah kita jelek kok. Ya memang karena tujuannya kita mau jualan barang kok. Orang-orang lagi butuh, kita jualan barang, tapi ada penjual lain yang lagi jualan barang juga. Ya kita lemahin aja. Orang-orang pilih kita menang di situ. Kita jualan barang, ekspor kita besar, ya. Kalau ekspor kita besar, neraca dagang kita apa ujung-ujungnya? Neraca dagang kita positif. Kalau neraca dagang kita positif, ujung-ujungnya apa? Cadangan devisa kita meningkat. Kalau cadangan devisa kita meningkat, ujung-ujungnya apa? Ekonomi kita lebih stabil, inflasi lebih terjaga. That's the point, teman-teman ya. That's the point. Jadi jangan cuma ngomong sepotong-sepotong. Wah, ini gimana sih pemerintahan nggak beres? Rupiah 14.500, sekarang 15.000. Pemerintahannya nggak becus. Padahal Indonesia sekarang lagi berjaya jualan komoditas diekspor semua segala macam.
logikanya nggak begitu teman ya. Jadi memang ada itulah ya. Ya mungkin teman baru ngeh, atau mungkin baru atau memang teman udah tahu sebetulnya, cuman baru ngeh aja, bener ya, baru ngeh aja ternyata memang mata uang kita itu sengaja dilemahkan seperti itu. Ya ini menurut saya secara pribadi, saya berpikir secara logika ya teman ya, secara logika aja. Nggak mungkin lah orang ekonominya bagus kok, inflasi rendah segala macam, kok sekarang rupiahnya malah melemah gitu aja. Masalah subsidi segala macam itu semuanya tercover dari pajak ekspor segala macam, tercover semuanya. Pajaknya itu besar sekali sekarang gitu ya. Jadi memang apa ya, ada something missing lah ketika kita baca suatu beritanya ini Indonesia inflasinya bisa tembus sekian persen, hati-hati. Logikanya nggak masuk dengan kondisi yang ada. Kalau kita mencoba bahasanya Steve Jobs itu connecting the dots ya, nggak nyambung, dotsnya itu nggak nyambung, connecting nggak nyambung antara berita satu dengan berita lain. Jadi kita harus berlogika di situ. Ini nggak nyambung, nggak masuk akal, bukan gini cara pikirnya, dan bukan ini tujuannya ya, bukan ini tujuannya rupiah itu sampai ke angka 15.000. Ada agenda lainnya tadi jualan komoditas dan kita menang di pasar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini kita udah ngomongin DXY, udah ngomongin gold ya, udah ngomongin rupiah segala macam. Ini kayaknya saya ngomongin udah panjang nih. Udah panjang lebar ngomongin tentang ekonomi ya, tentang makro, mikro segala macam. Udah update pasar semuanya segala macam. Jadi kita perlu concern beberapa hal ya, mungkin sebagai penutup, karena saya ngomong udah hampir 1 jam ternyata teman-teman ya. Sebelum teman-teman makin bosan dengerin saya ngomong ya, ngalor ngidul segala macam ya, saya mungkin agak persingkat dengan mengambil kesimpulan di ujungnya ini. Saya senang kalau baca saya IG Live seperti ini, karena saya cukup buka seperti ini teman ya, jadi enak, nggak usah ada teks, pusing kalau ada teks itu, suruh baca teks nggak, pusing saya. Jadi saya cukup buka chart aja seperti ini ya. Ini kita lihat nih, ini kita lihat currency-nya seperti apa. Oh ini sekarang currency seperti ini, US dollar seperti ini ya, euro seperti ini, rupiah, indeks segala macam. Komoditasnya gimana tadi? Nah ini rupiah kita ya. Ini komoditasnya nih, ada yang turun, ada yang naik. Oil turun, oilnya hari ini naik segala macam, masih di angka 89, 90 sekarang ya, angkanya 90. Habis itu dia natural gas, ada batu bara segala macam gitu-gitu ya. Datanya dari sini aja gitu ya. Sama tadi saya agak lupa inflasi Indonesia itu di bulan Juli itu berapa gitu ya. Tuh ya. Nah, ini juga kacang kedelai segala macam gitu. Jagung ya udah, dari sini aja simple namanya. Dari sini aja simple, kita bisa tahu sebetulnya kalau misalnya kita mau sedikit mau baca gitu ya tentang komoditas dan juga kondisi pasar yang ada, sebetulnya seru kok tentang ekonomi dan pasar saham ini gitu. Ya, kita kembali lagi kepada kesimpulan, kita harus concern ke beberapa hal teman terkait tentang mikro dan juga makro ini ya, dan pengaruhnya ke pasar saham ya. Oke lah, beberapa hal yang mungkin sebentar, ini agak panas ya. Ada beberapa hal yang mungkin akan berpengaruh ke pasar saham secara langsung. Misalnya ya, contoh misalnya kita bicara tentang suatu isu yang tadi saya sempat bahas, ketegangan antara US dan juga US dengan China terhadap Taiwan ya. Jadi memang sempat ada ketegangan segala macam. Nah, itu sebetulnya ini serupa tapi tidak sama dengan kasusnya. Saya nggak ngomong kayak gitu, agak susah sih ngomong kayak gitu ya. Atau mungkin serupa tapi tidak sama dengan kasusnya Ukraina dan juga Rusia ya. Temen yang dengerin, yang baca berita segala macam pasti tahu lah ya. Jadi nanti dampaknya akan seperti itu. Jadi ya, kalau misalnya kita lihat di sini, yang paling terdampak nantinya ya teman ya, yang paling akan terpukul ya, beda kalau yang perang itu di bagian di Rusia dan juga Ukraina, komoditas terdampak itu beda dengan kalau yang perang itu di Asia. Teman-teman harus hati-hati dan harus cermat di sini gitu ya. Kalau misalnya yang perang Rusia dan Ukraina itu paling pangannya yang terdampak cuma gandum segala macam gitu-gitu ya, urea gitu-gitu ya. Nah, sebagian besar pangan lah ya yang pangan. Nah, sedangkan metal dan energinya itu positif untuk kita gitu ya. Jadi kita terdampak positif, harga metal dan juga energinya itu naik gitu ya, yang berkaitan dengan energi gitu. Metal berkaitan dengan batu bara itu naik semua segala macam. Tapi
jika yang perang itu, atau mungkin jika yang bermasalah, atau apa yang ngomongnya, ada suatu case ya di negara Cina misalnya, atau negara Asia yang ya khususnya Cina ya, kalau sampai Cina yang kena segala macam, sampai ada ribut-ribut dengan Amerika ya, bedanya dengan Rusia dan Ukraina tadi, kalau tadi itu masalah gandum, masalah gas segala macam, masalah batu bara yang berkaitan dengan energi, mereka tuh fokusnya di energi. Kalau perangnya di Cina, fokusnya itu ke metal, jadi kita harus hati-hati, metalnya pasti akan terdampak ya. Kalau Ukraina dan Rusia itu ngomongin energi, Cina itu ngomongin metal, teman ya. Jadi kita harus tahu nih, masing-masing punya power itu di mana gitu ya. Sekali lagi, kalau Rusia dan Ukraina itu ngomonginnya energi ya, energi kita itu naik. Mereka perang, kita energinya naik. Kalau Cina dan juga Taiwan, atau mungkin dan Amerika ya, Cina segitiga atau apalah mereka itu ya, yang terjadi adalah metalnya pasti ada potensi penguatan di sini, karena sempat akan terjadi yang namanya disrupsi di situ ya. Mungkin mereka akan ada pelemahan dulu yang cukup dalam segala macam, tapi at the end of the day nantinya metal itu akan menguat banget gitu ya, karena terdisrupsi, metal terdisrupsi di mereka gitu. Ini akan jadi suatu sentimen yang bagus ketika kita tahu, oh sekarang itu zamannya energi batu bara segala macam. Nextnya apa? Amit-amit kalau sampai kejadian, tapi kalau sampai kalau nggak kejadian ya udah, metalnya juga masih akan bagus, seperti nikel, timah masih akan bagus, kobalt gitu-gitu ya. Tapi jika sampai kejadian, ini pasti nanti in the next 2 years, 2 tahun lagi, atau tahun depan segala macam, kalau misalnya sampai kejadian perangnya kayak Rusia sama Ukraina, istilahnya apa ya? Ya mungkin nggak sebesar itulah beritanya segala macam. Cuman kalau misalnya itu sampai kejadian ya, metalnya pasti akan bagusnya di tahun-tahun itu gitu ya. Oke, itu aja kesimpulannya teman-teman ya. Semoga menangkap ya. Ini saya lagi nungguin dari tadi kok nggak ada yang komen ya. Saya hari ini loss, saya hari ini profit. Semuanya dengerin doang, atau mungkin semuanya ngantuk nih dengerin saya ngomong atau apa gitu ya. Cuman nggak apa-apa, ntar ngomongnya di Telegram aja. Kira-kira posisi sekarang tuh gimana portofolionya. Saling cerita aja. Di situ grupnya sangat aktif, bahkan tanpa saya pun grupnya aktif di situ. Jadi keren lah ya. Nanti saya akan buka grupnya, teman-teman bisa langsung join lagi di situ ya, karena saya bingung ya. Saya biasanya ini loh teman ya, kalau diperhatikan ya, beberapa grup itu kalau yang istilahnya ngebuat grupnya nggak rame segala macam, sepi langsung. Tapi ini enggak loh. Saya seharian nggak buka Telegram, nggak buka RTI segala macam, tetap aja rame, tetap aja saling bantu membantu ya dalam bahas saham segala macam. Oke, teman-teman ya, saya udah ceritain semuanya, udah ngomongin market update segala macam. Kenapa tuh SMA PHP kenapa tuh? Saya belum ngecek nih, jujur ya, saya cek dulu ya SMA. Hari ini distribusi ya SMA ya. Tadi sempat 260 ya SMA ya. Wah, kena dong ya. Kena target ya SMA ya. Sekarang turun ke angka 246 lagi SMA. Oke ya, ini banyak retail yang buang barang distribusi di sini ya untuk SMA.